Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmat jami'ah, nada ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang saya muliakan, Dinda Ismail dan yang lainnya yang saya muliakan. Malam ini kembali kita melanjutkan belajar bersama kita, yaitu belajar materi usul fikih yang terdapat dalam kitab Jam'ul Jawami. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Jarang-jarang Zaid bin Sabit meriwayatkan hadis. Konon hadis ini disampaikan oleh Rasulullah di Mina. Rasulullah bersabda, "Ruba hamili fikhin laisa bifaqih." Sungguh sedikit ataupun bisa diartikan sangat banyak, karena ruba itu kalau masuk dalam isim itu taklil atau taksir. Silahkan ditafsiri sendiri. Tapi Rasulullah mengatakan ruba hamili fikhin. Banyak sekali atau sedikit sekali orang yang membawa materi fikih tapi laisa bifaqihin. Dia sendiri bukan orang fakih. Itu Rasulullah yang mensabdakan. Saya ingat ini karena dalam pelantikan PWNU beberapa waktu yang lalu, Rois Surya menyampaikan hadis ini di depan kita semua. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya belajar fikih itu sangat sulit dan tidak semua orang yang mampu menyampaikan materi fikih itu adalah fakih. Setiap orang yang fakih pasti mempraktekkan usul fikih. Tak mungkin fikih itu lahir tanpa ada usul fikih. Dan kita tahu bersama, belajar usul fikih ini ternyata sangat sulit sekali. Sehingga banyak yang tidak mudah, apalagi untuk terus-menerus istiqomah. Rekan-rekan yang saya muliakan, karena fikih itu berbeda dengan ilmu, lebih spesifik. Fikih itu adalah al-fahmud daqiq, pemahaman yang dalam itu fikih. Dalam Al-An'am 97 firman Allah, qad bayyannal ayati liqaumi ya'lamun. Aku rincikan ayat-ayatku kepada orang yang berilmu. Di bawahnya qad fasolnal ayati liqaumi yafqahun. Aku rincikan ayat-ayatku kepada mereka yang faqih. Jadi ilmu dan fikih itu lebih dalam. Rekan-rekan yang saya muliakan, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan materi usul fikih yang ini penting, masih melanjutkan tentang amar. Beberapa waktu yang lalu sempat kita membaca, ada sebuah ormas besar di Indonesia yang mendiskusikan berbagai diskursus kekinian. Salah satu yang cukup menggelitik ialah perlunya ormas merancang konstruksi usul fikih baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya tidak terlalu ingin mengikuti atau mengomentari itu. Perlu, apakah sudah urgen kita membuat konstruksi usul fikih yang baru sebagai dasar dan landasan untuk lahirnya hukum-hukum fikih di masa kini? Hanya saja saya ingin mengajak kita untuk mendalami materi usul fikih malam ini. Dan betapa usul fikih yang diproduk dan dicetuskan oleh para ulama usul, yang ditulis oleh As-Subki ini, sekitar 700 tahun yang lalu. Betapa begitu luasnya, satu pembahasan saja begitu luasnya. Artinya, dalam pemahaman saya yang awam dan terbatas, seakan-akan berbagai teori usul fikih itu sudah diantisipasi sedemikian rupa, sehingga kita ruang untuk kemudian
mengembangkan fikih ataupun mengembangkan usul fikih, rumusan-rumusan itu sudah terjawab duluan. Untuk membuktikan itu, mari kita dalami sedikit saja, secara sekilas-sekilas kita akan menjelaskan berbagai rumusan tentang amar. Mari kita baca dengan terlebih dahulu membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi, apakah butuh kita membuat konstruksi usul fikih yang baru? Jangan-jangan, ini jangan-jangan untuk saya sendiri ya. Memahami usul fikih klasik saja kita belum paham. Atau kita belum pernah belajar. Atau jangan-jangan kita belum memperluas usul fikih klasik yang itu khazanahnya sangat luar biasa luas. Yang kita pelajari ini hanya disampaikan oleh seorang Asyuki yang beliau adalah Syafi'iyah. Ini belum melebar kemana-mana ya. Kita belum membuka usul fikihnya Hanabilah, belum membuka usul fikihnya Malikiyah, belum membuka usul fikihnya Hanafiyah. Sekalipun Hanabilah dan Malikiyah kita asosiasikan sebagai usul fikih yang kita sebut sebagai usul fikih orang-orang mutakalimin. Baik, kita mulai. Kemarin kita sudah dikenalkan dengan berbagai makna yang bisa dipahami dari amar. Ketika ada amar yang itu terungkapkan oleh wazan uf'ul itu kerjakan. Idrib, ukul makanlah. Ketika ada segot amar atau ketika ada redaksi amar, itu ternyata setelah dianalisa oleh para ulama, maknanya macam-macam. Ada yang wajib, ada yang tahdid, ada yang iktibar, sampai 28 atau 26 makna. Ketika ada perintah, itu sampai menimbulkan 26 makna. Itu analisa para ulama setelah membaca dan merangkum semua amar yang oleh Allah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ternyata tidak semua perintah itu bermakna wajib. Tidak semua perintah itu bermakna untuk sunnah. Tidak semua perintah itu adalah mesti dipahami, itu adalah sesuatu yang mesti dikerjakan. Itu ada 26 atau 28 makna. Dan itu sudah kita bahas kemarin. Sekarang dari 28 makna itu, hakikatnya itu maknanya apa? Nah, berarti kalau kita menangkap satu hakikat, berarti yang lainnya majas gitu loh. Jadi kalau Allah ini memerintahkan, mengamarkan apa hakikatnya dari 28 makna itu. Hakikatnya apa? Maka wal jumhur hakikatun fil wujubi. Ketika ada perintah, maka makna hakikatnya adalah untuk wajib. Tentu dong, kalau ada perintah, apalagi dari syariat, makna yang kita pahami secara hakikat yang bisa kita pahami pertama dan mula-mula, oh ini pasti perintahnya untuk sesuatu yang wajib. Gitu. Berarti kalau selain wajib adalah makna amar atau makna perintah, itu adalah majas. Sekarang kalau wajib, wajib dari perspektif apa? Lughatan, syar'an, aklan. Ada 3 paradigma, 3 perspektif. Ada yang mengatakan kalau syariat sudah memerintah, kalau ada sebuah redaksi perintah, itu wajib secara lughawi, secara bahasa. Karena kalau ada yang secara pendekatan bahasa, Allah dalam Al-Quran memerintahkan aqimus sholat, dirikan sholat. Secara bahasa, oh kalau ada perintah dirikan sholat, bisa kita pahami, wajib dong. Itu pendekatan lughatan, pendekatan bahasa. Yang kedua syar'an, itu adalah dari kacamata syar'i. Artinya syar'i, yaitu hukum syariat yang berlandaskan khitobah itu. Ketika ada amar,
pemahaman pertama secara hakikat adalah wajib. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga, aklan itu adalah dari perspektif rasionalitas. Dari akal kita sebagai manusia, ini memahami ketika ada perintah dari bos, ketika ada perintah dari atasan, apalagi itu perintah dari Tuhan. Apalagi itu perintah dari utusan Tuhan. Tentu wajib. Nah, sehingga ada 3 pendapat. Wajibnya ini dari perspektif lughatan, perspektif syar'an, atau perspektif aklan. Ini Ustadz Ma'ruf baru bergabung beberapa waktu yang lalu, tidak nampak ya. Dina Ismail itu YouTube-nya segera diterbitkan dong ya, biar yang ketinggalan bisa untuk dipelajari lagi. Baik, saya lanjutkan. Wakilah fin nabi. Ada yang mengatakan bahwa kalau ada amar, ada perintah, itu makna hakikatnya adalah sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena kalau wajib itu kan sesuatu yang kepastiannya belum ditentukan. Tapi kalau sunnah itu kan anjuran yang sifatnya tidak mengikat. Sehingga kalau ada perintah, oh ini pasti sunnah. Apakah wajib? Oh itu nanti berarti majas. Jadi kalau ada perintah, hakikat yang dipahami pertama adalah itu maknanya sunnah. Itu pendapat kedua. Jadi saya ulangi ya, pendapat pertama wajib. Wajibnya itu dari 3 perspektif, aklan, lughatan, syar'an. Pendapat kedua itu adalah sunnah. Jadi ini yang saya sebut bahwa kita belum sempat berpikir. Pemikiran para ulama usul fikih dulu itu sudah mendahului kita gitu loh ya. Jadi pemikiran kita ini seakan-akan sudah didahului dan sudah tertutup. Jadi bukan berarti ijtihad itu tertutup, bukan. Tetapi khazanah yang dikembangkan oleh para ulama dulu, ratusan tahun yang lalu. Bukan hanya kecerdasan beliau yang luar biasa. Himmahnya juga luar biasa. Himmah kita kalau sekarang kan lemah betul ya kan. Apalagi untuk belajar, ogah-ogahan. Kalau para ulama dulu, seperti saya sampaikan, Imam Syafi'i yang hafal Quran saja, di akhir hayat beliau saja itu masih megang mushaf. Kita yang nggak hafal Quran jarang megang mushaf. Saya ingin sampaikan, saudarinya Imam Malik, ukhtu Imam Malik, saudarinya Imam Malik. Imam Malik itu punya saudara perempuan. Itu ditanya sama seseorang, apa pekerjaannya Imam Malik di rumah itu? Hanya 2. Kalau tidak membaca Quran, memahami Quran. Ya kalau kita kan enggak ya. Jadi mohon maaf, saya kasar ngomongnya. Jadi ini kasar banget ya ngomongnya. Bacotan manusia itu kita pikir. Tapi firman Allah yang mulia, perkataan Nabi yang mulia, enggak pernah kita pikir itu. Jadi pekerjaannya Imam Malik apa? Ketika saudara perempuannya ditanya, apa pekerjaannya Imam Malik di rumah? Hanya 2. Kalau nggak baca Quran, itu mempelajari Quran. Nah, mudah-mudahan lah kita belajar usul fikih ini bagian daripada belajar memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam hukum-hukumnya maupun yang lain. Baik, saya lanjutkan. Sudah, pendapat yang ketiga. Waqala al-Maturidi, Imam Abu Mansur al-Maturidi yang kita kenal, beliau adalah ahli dalam bidang Usuluddin, ini juga punya teori sendiri. Kalau ada amar, itu hakikatnya adalah lil qadri al mustarok bainahuma. Kalau ada amar, maka amar itu hakikatnya bermakna yaitu kadar yang dimiliki secara adil oleh wajib dan oleh sunnah. Jadi kalau ada perintah menurut Imam Maturidi, itu hakikat dalam wajib dan sunnah. Sunnahnya 50%, wajibnya 50%. Itu namanya qadrul mustarok bainahuma. Pendapat ketiga. Pendapat keempat, mustarokatun bainahuma, yaitu antara wajib dan nadab, ini masing-masing punya porsi yang
Kalau Imam Maturidi Qadrul Mustarok 50%, 50%, itu ya dimiliki secara bersama gitu loh. Ini teori yang keempat. Dan kemudian ini ya, wa tawaqafa al-Qadhi wal Ghazali wal Amidi fiha. 3 ulama besar yang kita kenal, masing-masing dari Qadhi Bagilani. Kemudian Imam Ghazali, Imam Amidi mengatakan apa? Tawakuf. Wah, ini persoalan sulit ini. Saya angkat tangan saja lah. Kata 3 ulama besar ini. Jadi kalau ada amar, sulit. Kalau dikatakan wajib, ternyata ada makna lain. Dikatakan sunnah, juga ada makna lain. Dikatakan makna ini, juga makna lain. Sehingga 3 ulama ini tawakuf. Beliau mengatakan, wah saya absen lah kalau pendapat ini. Terlalu sulit untuk kami. Maka saya baca dalam syarah Mahali. Kalau bahasanya Imam Mahali itu ya. Layadrau. 3 ulama besar ini mengaku tidak tahu dalam hal ini. Kalau kita itu nggak tahu, sok-sokan tahu aja. Maka setiap ada pertanyaan dijawab terus kalau kita itu ya. Gengsi kalau nggak jawab. Padahal ulama dulu sealim itu, sehebat itu. Kalau nggak tahu ya mengatakan nggak tahu. Padahal kita itu lebih banyak nggak tahunya. Tapi ngakunya tahu terus. Nah, pendapat selanjutnya. Wakila mustarokatun fihima wafil ibahah. Kalau ada amar, maka hakikatnya adalah makna yaitu wajib, nadab, dan ibahah. Karena banyak sekali dalam Al-Quran contoh perintah, tapi maknanya ibahah. Perintah, tapi maknanya untuk sesuatu yang mubah. Ya, kita tengok saja lah, ya kan? Apa itu namanya? Kita faidza qudiyati sholatu fantasiru fil ard, ya kan? Kalau sholat sudah dikerjakan, maka kalian menyebarlah ke bumi. Masa setiap habis sholat Jumat kita harus menyebar ke bumi? Kan ya boleh-boleh saja kita duduk di masjid. Atau kita nggak bepergian. Tapi Allah mengamarkan itu bepergian. Ternyata banyak amar. Banyak redaksinya itu perintah. Tapi maknanya adalah ibahah. Gitu. Ya kan? Kulu washrobu, makan dan minumlah. Nah, itu siapa yang mengatakan makan adalah wajib, minum adalah wajib? Nah, kan? Secara syariat itu bukan sebuah kewajiban, secara aklan ya kewajiban. Artinya apa? Makanlah, minumlah, watamatta'u. Ambillah kenikmatan, nikmati kenikmatan. Ternyata banyak sekali dalam Al-Quran Allah redaksinya perintah untuk ibahah. Oleh karenanya salah satu pendapat mengatakan kalau ada amar itu mustarokah, maknanya hakikat dalam 3 hal, yaitu wajib, nadab, dan ibahah. Jadi jangan mentang-mentang secara sekilas dalam Al-Quran, dalam hadis, dari syariat ada sebuah redaksi perintah. Oh ini wajib. Oh enggak, ternyata berbagai teori, ya kan? Gitu. Wakila fisala sahwat tahdid. Ada yang mengatakan bahwa untuk 3 ini dan tahdid. Tahu kan tahdid apa? Tahdid itu menakut-nakuti. Contohnya dalam Al-Quran firman Allah. Tamat ta'u qalilan. Wahai orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang mengingkari nikmat. Ulu wa tamat ta'u qalilan. Makanlah dan nikmatilah dunia itu sekedar sebentar saja. Itu yang dikhitabi Allah itu adalah bukan orang mukmin, tapi orang musyrik. Itu menakutkan kan? Mohon maaf ini, kalau atasan kita ini sedang marah sama kita nggak mengikuti perintahnya. Ya udah, teruskan apa yang kamu kerjakan. Itu kan mengerikan. Itu namanya tahdid, ancaman. Ketika Allah mengatakan kepada orang musyrik yang mereka tidak pernah beribadah, nggak punya keimanan,
Kulu wa tamatta'u qalilan. Ya sudah, makanlah, nikmatilah dunia ini sebentar. Itu perintah. Tapi maknanya apa? Tahdid. Masya Allah. Digitukan oleh Allah itu gimana ya? Dah. Waqala Abdul Jabbar. Al-Imam Abdul Jabbar, ini orang Mu'tazilah. Beliau mengatakan iradatil imtisal. Kalau ada perintah, maka yang dimaksudkan makna hakikatnya adalah iradatul imtisal. Diikuti perintahnya. Nah, jadi ini bukan soal wajib, bukan soal sunnah. Kalau ada perintah ya kita harus ikuti perintah. Ada komandan mengatakan, ya kita harus siap. Lah kan gitu. Itu namanya iradatul imtisal. Jadi kata Syekh Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, ini iradatul imtisal. Dah. Beliau Mu'tazili. Nah, sekarang pendapat selanjutnya, antum hitung sendiri lah ya, berapa pendapat ini. Ini kok mau mengembangkan atau membuat konstruksi usul fikih baru, saya heran ya. Ini, Waqala al-Abari. Imam Abari, ini imam dari Malikiyah, beliau mazhab Maliki. Beliau mengatakan begini, Amrullah ta'ala lil wujub wa amrun nabi al-muqtada linat. Kalau ada perintah, itu ditafsir, dirinci dulu. Kalau itu perintah dari Allah, itu hakikat untuk wajib. Tapi kalau ada perintah dari Nabi, tapi Nabi itu perintahnya ibtidak, memang mula-mula itu perintah dari Nabi, itu maknanya adalah perintah untuk yang sunnah. Kecuali perintah Nabi itu bukan ibtidak, bukan mula-mula. Artinya perintah Nabi itu membackup perintah Allah yang lain. Itu beda. Ini Nabi memunculkan sebuah perintah. Dan sebelumnya tidak ada perintah dari Allah. Maka perintah dari Nabi itu adalah sunnah. Karena apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Allah perintahkan kita untuk mengikuti Allah, taat kepada Allah, dan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul kan taat kedua. Ketika taat kepada Rasul ini dijadikan taat yang kedua, sementara sebelumnya tidak ada perintah yang mendahulunya, berarti dia tidak. Perintah dari Nabi itu adalah mula-mula. Itu perintahnya adalah sunnah. Itu pendapat siapa? Imam Abari dari Maliki. Luar biasa mengembangkan ini ya. Dah. Wakila mustarokatan bainal khomsatil awal. Ada yang mengatakan bahwa kalau ada perintah ini mustarokah di antara 5. Jadi kalau ada perintah, ya perintah, maka ada 5 yang hukum mustarokah. Maksudnya mustarokah itu perintah itu dipahami bisa hakikat untuk 5 makna. Apa 5 makna itu? Wajib, nadab, ibahah, tahdid, dan irsyad. Yang terakhir itu irsyad. Irsyad itu petunjuk dari Allah. Contohnya apa? Antum buka di atas. Makanya Dinda Ismail, kan kemarin sudah saya contohkan ya, tinggal di untuk dokumentasi, bukan untuk apa-apa. Ya, wakila mustarokatun bainal wakila bainal ahkam, mustarokah di antara 5. 5 apa? 5 hukum. Hukum apa? Hukum wajib, sunnah, haram, karohah, ibahah. Apa ada perintah tetapi itu menunjukkan sesuatu yang haram? Ada. Antum buka pada pelajaran yang kemarin sudah kita contohkan. Kadang-kadang Allah itu memerintahkan sesuatu, padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang dilarang, ya kan? Contohnya saja dalam Al-Quran di awal-awal surat, ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna fa'tu bi suratim min misli. Kalau kalian nggak percaya dengan ayat yang kami turunkan, ya sudah buat. Itu kan perintah itu satu, datangkan 1 ayat. Memang kita bisa membuat 1 ayat, ya kan?
Nah, nah, sekarang dari berbagai pendapat. Ini pendapat yang dipilih oleh As-Subki yang mana? Imam As-Subki menutup rangkaian berbagai teori ketika ada amar itu hakikatnya untuk apa? Beliau mengatakan wal mukhtar wifaqon li Syekh Abi Hamid wa Imamil Haramin hakikatun fit tolab al jazim. Ditolak al-jazim. Pendapat yang terpilih, kata As-Subki, musonif kita ini, sesuai dengan pendapatnya Abi Hamid al-Isironi. Dan Imamul Haramin, kalau ada amar, ada redaksi perintah, ada sighatul amar, maka hakikatnya adalah at-tolab al-jazim. Tuntutan yang pasti. Jadi itu tuntutan, kalau itu adalah amar dari Allah, itu at-tolab. Allah itu menuntut. Al-jazim yang sifatnya pasti, nggak bisa dielakkan. Jadi ini bukan wajib. Ya pokoknya begitu. Namanya tolab al-jazim. Nah, itulah redaksi yang dipilih oleh As-Subki sesuai dengan pendapat daripada Imam Haramin dan Abu Hamid al-Isironi. Fa'in saudara minasari aujaba al-fi'lah. Kalau perintah itu datangnya dari syari. Siapa syari? Hakikatannya Allah. Majazannya bisa Rasulullah. Maka itu mewajibkan suatu aktivitas atau pekerjaan yang diperintahkan. Jadi kalau ada amar dari Allah, ada amar dari Rasulullah, yang itu adalah berarti amar dari syari, yang membawa syariat, maka sama halnya mewajibkan terhadap sesuatu yang diperintahkan. Nah, gitu ya. Jadi itulah teori-teori daripada ketika ada sighatul amar, kemudian dari berbagai makna yang bisa dimungkinkan, dari makna-makna yang berjumlah puluhan makna, hakikatnya amar itu bermakna apa? Sudah dijelaskan secara gamblang oleh siapa? Ibnu Subki dalam kitab Jam'ul Jawami yang sudah kita baca. Baik, sekarang pertanyaannya. Oke, kita ambil satu saja sampel. Ini nggak usah yang lain-lain. Kita ambil satu sampel. Ketika ada perintah, itu adalah at-tolak al-jazim. Tuntutan yang pasti, yang tak terelakkan, yang berarti kalau itu tiba dari syari, mesti mewajibkan terhadap sebuah apa yang diperintahkan. Pertanyaannya, wa fi wujubi i'tiqadil wujub qoblal baksi khilaful ami. Sekarang ada amar. Ada amar. Dalam Al-Quran, dalam hadis, yang bisa kita baca atau kita dengar dari syariat. Ada amar, ada perintah. Kan kita sudah pahami, hakikatnya adalah tolabul jazim yang berarti aujabal amal. Sekarang, ketika ada perintah, itu apa yang harus kita yakini? Apakah kita meyakini bahwa itu wajib, walaupun ada puluhan makna selain wajib yang mungkin saja itu adalah makna yang dikehendaki dari amar itu? Ataukah kita nggak usah atau nggak boleh meyakini wajib? Karena kan potensi-potensi makna lain banyak. Itu bagaimana? Khilaful am. Dalam hal ini akan dijelaskan nanti dalam pembahasan khilaful am. Maksudnya apa? Kalau ada redaksi dalam syariat, apakah itu Al-Quran, apakah itu hadis, kemudian dia itu umum. Kalau umum punya potensi untuk ditaksis tidak? Pasti punya dong. Kalau umum bisa kemungkinan akan dipersempit dalam makna khusus. Bisa jadi kan? Nah, ketika kita menghadapi umum, kita belum tahu ini ada taksis atau tidak. Kita yakini umumnya, atau kita perlu menunggu taksisnya. Di sini khilaf kan? Jadi ini khilafnya kapan? Nanti dalam pembahasan am dan khos ya. Belum dijelaskan di sini. Tetapi memang ketika ada sebuah amar,
yang harus kita yakini, oh ini wajib ini. Karena itu makna hakikat. Selama belum ada tanda-tanda yang membelokkan dari mana wajib. Nanti setelah ada dalil lain, oh berarti ini sunnah, oh ini berarti mubah, oh ini berarti tahdid, oh ini berarti, lah itu baru kita ambil kesimpulan seperti itu. Kalau belum ada dalil lain, belum ada tanda, belum ada indikator-indikator yang membelokkan dari makna wajib, ketika ada perintah yang harus kita yakini, oh ini adalah perintah wajib. Gitu. Nah, sekarang fa'in warodal amru ba'da hazrin. Kalau ada amar setelah larangan, ada perintah, tapi perintah itu tibanya setelah larangan, itu bagaimana? Itu sering terjadi dalam Al-Quran. Bisa jadi kita temui dalam hadis-hadis. Ada perintah, tapi perintahnya itu setelah apa yang diperintahkan ini sebelumnya dilarang. Itu bagaimana? Ada beberapa pendapat. Imam Rozi mengatakan, falil ibahah, kalau ada perintah, perintahnya itu jatuh setelah larangan, maka maknanya adalah ibahah. Yang kedua, pendapat kedua, Abu Thayyib Asy-Syaikh Asy-Syairozi As-Sam'ani itu mengatakan apa? Lil wujub, itu adalah wajib. Jadi tetap wajib. Maksudnya tidak mengubah hakikatnya, tetap wajib walaupun jatuh setelah larangan. Imam Haromen tawakuf. Imam Haromen itu angkat tangan. Wah, enggak tahu saya kalau soal ini, kata Imamul Haromen. Mari kita contohkan amar yang jatuh setelah larangan. Dalam Al-Maidah ayat 2, firman Allah, wa idza halaltum fastaudu. Kalau kalian telah halal, yaitu sudah tidak ihram. Kalau ihram dilarang berburu kan? Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu shayda wa antum hurum. Itu di Al-Maidah di tengah-tengah. Kalau kalian sedang berihram, jangan kalian berburu. Lah kemudian Allah kok perintahkan, wa idza halaltum fastaudu. Fastaudu itu kan perintah. Berburulah. Jadi sekarang gitu. Tadi dilarang berburu. Ketika ihram, la taqtulu shayda wa antum hurum. Kalau kalian sedang ihram, la taqtulu shayda, jangan berburu. Sekarang wa idza halaltum Todu ini kan perintah. Berburulah. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya berburu yang tadinya dilarang? Ini perintah. Allah memerintahkan berburu. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ibahah, mubah. Ada yang mengatakan wajib. Antum pasti nggak meyakini kan kalau ini wajib. Masa kalau kita sudah tidak lagi ikhram, kita berburu semua kan? Enggak. Kalau kalian sudah halal, tidak lagi ihram, boleh berburu. Loh, ini loh. Ya. Contohnya lagi dalam Al-Baqarah, Allah melarang. Wala taqrabu hunna hatta yadhurna. Kalau istri-istri kalian haid, jangan dekati, kata Allah. Tapi faiza tatoharna fatuhuna. Kalau sudah suci, datangi. Wajib tidak mendatangi istri yang sudah suci dari haidnya. Nah, inilah pendapatnya. Ini namanya apa? Perintah yang datang setelah larangan. Tadi nggak boleh mendekati istri. Iya nggak boleh. Tapi begitu suci, Allah perintah. Ini perintah. Apakah wajib? Apakah ibahah? Itu kan teorinya macam-macam ya. Baik. Jadi karena banyak contoh-contoh, yaitu perintah setelah sebelumnya itu ada larangan, maka Imam Haromen tawakuf.
Nah, sekarang dibalik. Sekarang dibalik. Sekarang dibalik. Aman nahyu ba'dal wujub. Larangan setelah sebelumnya wajib. Sebelumnya wajib. Setelah itu dilarang. Itu bagaimana? Maka fal jumhur li tahrim. Menurut mayoritas ulama itu tetap haram. Jadi larangan. Sebelumnya wajib. Kemudian dilarang. Itu bagaimana? Jumhur haram. Wakilalil karohah, ada yang mengatakan makruh. Wakilalil ibahah, ada yang berpendapat itu mubah. Wakilali iskotil wujub, ada yang mengatakan itu menggugurkan kewajiban. Gitu. Tadi kan wajib, sekarang dilarang. Lagi-lagi wa imamul haromen ala wakfihi. Imamul haromen tawakuf dalam soal ini. Saya tidak tahu soal ini kata Imamul Haromen. Saya tidak punya pendapat dalam soal ini kata Imamul Haromen. Ya. Nah, sekarang contohnya itu seperti apa? Contohnya ini, ingat apa yang dikatakan oleh seorang nabi, konon ini Nabi Khidir kepada Nabi Musa dalam Al-Kahfi, surat yang kita baca kalau hari Jumat. Insya'altuka an syai'im ba'daha falatu sohibni. Kalau engkau bertanya sekali lagi, falatu sohibni, nggak usah engkau temani aku, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Padahal tadi wajib. Ya udah tanya kepada aku. Sekarang nggak boleh. Ini seperti apa ini? Larangan yang jatuh setelah tadinya diwajibkan. Ada berbagai pendapat yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, saya lanjutkan sedikit. Nah, oke, sekarang ada namanya amar, hakikatnya untuk apa, maknanya, hakikatnya itu apa? Salah satu qaul yang terpilih adalah itu at-tolab al-jazim, yang berarti itu aujabal fi'lah. Sekarang, al-amru itu apa? Tujuannya untuk apa? Al-amru li tolabil mahiyah. Ini. Kalau ada perintah, itu tujuannya adalah tolabul mahiyah. Menuntut apa yang disebut mahiyah. Mahiyah itu apa? Mahiyah itu substansi atau hakikat dari sesuatu. Contoh. Aqimus sholah. Dirikan sholat. Maka itu yang diwajibkan adalah mahiyatus sholah. Yaitu substansi daripada makna sholat yang utuh. Makna sholat yang utuh. Makna sholat yang utuh ya apa? Ya sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Itu namanya mahiyah. Jadi bentuk konkret, bentuk utuh dari sesuatu itu namanya mahiyah. Ya sudah, itu yang diperintahkan. Oleh karenanya lali tikrorin. Kalau ada perintah itu tidak mengharuskan diulang-ulang. Gitu. Kalau ada perintah tidak mengharuskan diulang-ulang. Loh, tapi sholat kok diulang-ulang? Karena perintahnya juga berulang-ulang. Perintahnya itu kan setiap matahari begini, setiap matahari begitu loh. Kan itu perintahnya. Tapi hakikatnya yang diperintah itu ya mahiyatu sholat itu saja. Gitu. Walah makrotin. Dan sesungguhnya yang diperintahkan itu nggak ada kaitannya dengan bilangan. Berapa kali? Oh, nggak ada. Lah kemudian sholat yang diperintahkan zuhur hari ini sekali. Sekali itu kan bilangan. Itu wal marotu doruriyatun. Artinya apa? Kita melihat bahwa setiap perintah itu melahirkan tolabul mahiyah, itu pasti akan melahirkan sebuah bilangan. Jadi bilangan itu bukan bagian dari perintah sesungguhnya, tapi madlulul amar. Tapi apa yang bisa kita pahami dari amarnya. Ini filosofinya seperti itu.
Antum paham, alhamdulillah. Tidak juga. Ya. Nah, waqala al ustad wal qaswiyani litikrori mutlakon. Kalau menurut al ustad berarti siapa? Abu Ishaq al-Sironi dan Imam Qaswiyani, keduanya mengatakan kalau ada perintah itu pasti tikror, pasti berulang-ulang. Coba, ada enggak perintah dari Allah yang enggak berulang-ulang? Enggak ada katanya. Setiap perintah itu pasti berulang-ulang. Bukan hanya pekerjaan itu substansinya kita kerjakan, tapi itu mesti diulang-ulang, mutlakon. Ya, gitu. Ada yang mengatakan in uliko bisyartin au sifatin. Ada yang mengatakan itu akan berulang kalau ada suatu sifat atau syarat tertentu. Contohnya puasa terus. Jadi kalau nggak terlihat, ya nggak usah puasa. Nah, itu namanya apa? Digantungkan kepada sifat soal pengulangannya, gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bil wakfi itu ya tidak tahu. Apakah tikror apa enggak? Wah, ini kasuistik ini. Secara teori sulit untuk dirumuskan. Kita angkat tangan saja. Nah, itu. Nah, sekarang lali faurin khilafan liqaumin. Kalau ada perintah itu bukan untuk faur. Faur itu dilakukan secepatnya. Contoh, dalam setiap perintah apa saja lah. Lagi-lagi kita pergunakan contohnya adalah aqimus sholat. Laksanakan sholat. Itu harus dikerjakan seketika atau tidak? Tidak, bukan? Nah, makanya menurut pendapat ulama, kalau ada perintah lali faurin, apa yang diperintahkan tidak harus dikerjakan segera, tidak fauri, tapi tarohi. Tapi khilafan liqaumin, berbeda dengan beberapa ulama yang mengatakan, oh harus faur. Hamba semacam apa itu kalau bos perintah kok tidak lekas-lekas melaksanakan. Nah, tapi kita boleh kok mengakhirkan sholat. Itu dispensasi dari bosmu. Lagi-lagi kan begitu ya. Jadi kalau ada perintah, harusnya seketika dikerjakan. Awil asmi. Tidak juga itu untuk azm. Azm itu komitmen.